Begitulah kata Epictetus, seorang filsuf Stoik dari abad pertama. Ia menyadarkan kita bahwa seringkali langkah pertama menuju kebebasan batin adalah keberanian untuk terlihat bodoh di mata orang lain. Sebuah pengingat bahwa harga diri sejati tidak dibangun dari pengakuan, melainkan dari keteguhan hati. Kebanyakan orang terlalu sibuk menjaga citra. Mereka khawatir jika perkataannya ditertawakan, jika tindakannya dikritik, atau jika sikapnya dianggap aneh. Padahal, inilah penjara yang tidak terlihat. Penjara yang dikunci dengan opini orang lain. Semakin kita terjebak di dalamnya, semakin kita kehilangan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Sikap cuek, dalam arti yang benar, bukanlah ketidakpedulian total. Ia adalah seni memilih apa yang pantas dipedulikan, dan apa yang tidak layak menyita energi kita. Saat kamu berhenti menaruh perhatian pada hal remeh, kamu sedang melatih kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, perhatian adalah mata uang yang paling mahal. Bayangkan seseorang yang tidak sibuk menjelaskan dirinya, tidak gelisah saat diremehkan, tidak takut dianggap kecil. Justru dari ketenangan itu, muncul sebuah aura yang sulit dijelaskan. Orang-orang diam-diam kagum, karena mereka melihat seseorang yang tidak bisa digoyahkan oleh komentar dangkal. Dari sikap cuek lahirlah daya tarik alami. Di titik ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Berapa banyak waktu dalam hidupmu yang terbuang hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain? Dan sebaliknya, berapa banyak hal besar yang bisa kamu capai jika kamu punya keberanian untuk cuek? Pertanyaan ini adalah pintu masuk untuk memahami mengapa cuek dengan cara yang benar bisa menjadi seni yang membuatmu lebih menarik tanpa harus berusaha keras. Sejak kecil, kita terbiasa hidup dengan standar orang lain. Kita diminta mendapat nilai bagus demi membanggakan keluarga, bersikap sopan agar diterima lingkungan, atau berprestasi supaya dianggap pantas dihormati. Semua itu tanpa sadar menanamkan pola pikir yang sama. Kita menilai diri sendiri melalui kacamata luar, bukan dari dalam. Akibatnya, banyak orang tumbuh dengan rasa takut yang samar. Mereka menolak kesempatan hanya karena takut gagal di depan orang lain. Mereka menyembunyikan pendapat agar tidak dicap aneh. Bahkan, ada yang memaksakan diri menjadi orang lain demi dianggap pantas. Semua ketakutan itu bukan lahir dari ancaman nyata, melainkan dari bayangan apa kata orang nanti, yang terus menghantui. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal dengan istilah social approval bias. Kecenderungan manusia untuk merasa bernilai hanya ketika mendapat persetujuan sosial. Bias ini menggerus keaslian diri, karena energi mental lebih banyak dipakai untuk membaca ekspresi wajah orang lain daripada mendengarkan suara hati sendiri. Pada akhirnya, kepribadian berubah menjadi topeng, bukan jati diri. Hidup dengan cara seperti ini membuat seseorang rapuh. Hari ini ia percaya diri karena mendapat pujian, besok runtuh karena dihantam kritik. Harga dirinya bergantung pada cuaca emosi orang lain, seolah ia adalah boneka dengan tali yang bisa ditarik kemana saja. Dalam kondisi seperti itu, sulit bagi seseorang untuk benar-benar merasa merdeka dalam hidupnya. Disinilah seni cuek mengambil tempatnya. Cuek bukan berarti berhenti peduli pada semua orang, melainkan berani memilah dengan tegas mana masukan yang layak dipertimbangkan, dan mana suara sumbang yang hanya menguras tenaga. Cuek adalah pagar yang menjaga energi batin, bukan tembok yang memutuskan hubungan. Ia memberikan ruang untuk tetap peduli pada hal penting, tanpa terjebak dalam beban yang tidak perlu. Sikap cuek yang sehat adalah kemandirian batin. Saat kamu tidak lagi bergantung pada validasi luar, keputusanmu menjadi lebih jernih. Kamu tidak sibuk menebak-nebak apakah orang lain akan setuju atau tidak. Sebaliknya, kamu fokus pada nilai dan tujuan pribadi. Dari sinilah muncul ketenangan yang sulit ditiru oleh mereka yang terus gelisah mencari pengakuan. Dalam hubungan sosial, orang seperti ini justru terlihat lebih kuat. Ia tidak mudah tersinggung, tidak gampang terombang-ambing oleh komentar sepele, dan tidak sibuk membela diri. Ada rasa aman yang terpancar dari dirinya, membuat orang lain nyaman berada di sekitarnya. Tanpa harus berusaha keras, sikap cueknya menularkan stabilitas kepada lingkungan. Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia cenderung tertarik pada individu yang memiliki self-determination tinggi, yaitu orang yang bertindak sesuai dengan prinsip pribadi, bukan karena tekanan luar. Daya tarik itu muncul bukan dari kata-kata manis, melainkan dari konsistensi dan keteguhan sikap. Cuek yang sehat adalah salah satu bentuk nyata dari kualitas ini.
Menariknya, orang yang cuek tidak perlu berteriak untuk didengar. Justru karena ia tidak memaksa perhatian, orang lain yang akan datang mendekat. Sikap tenang yang tidak mencari sorotan menciptakan misteri, dan misteri selalu memancing rasa ingin tahu. Inilah magnet alami yang membuat orang diam-diam menyukai mereka. Jika diperhatikan, orang yang terlihat paling bebas biasanya bukan mereka yang paling lantang, tetapi mereka yang mampu bersikap cuek terhadap kebisingan sekitar. Ia tahu kapan harus peduli, dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu. Dari kemampuan sederhana itu, lahir sebuah aura yang sering disalahpahami sebagai keren, padahal sesungguhnya hanyalah buah dari kebebasan batin. Cuek yang sejati lahir dari keberanian menghadapi diri sendiri. Keberanian untuk berkata, "Aku tidak harus membuktikan apa-apa kepada siapapun." Kalimat sederhana ini, jika benar-benar diyakini, bisa membebaskanmu dari rasa cemas yang menahun. Karena sebagian besar ketakutan kita hanyalah bayangan yang dibentuk oleh pikiran sendiri. Ada ketenangan luar biasa ketika kamu berhenti mengkhawatirkan komentar kecil. Dunia terasa lebih ringan, karena kamu tidak lagi membawa beban penilaian orang lain di pundakmu. Kamu mulai melihat hidup sebagai ruang luas yang bisa dijelajahi, bukan panggung sempit yang penuh penonton menilai setiap langkahmu. Sikap ini tidak berarti hidup tanpa arah. Justru sebaliknya, dengan cuek kamu bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Energi yang tadinya habis untuk menenangkan opini orang lain, kini bisa diarahkan untuk membangun diri, mengejar impian, atau sekedar menikmati keheningan. Cuek bukan penghindaran, melainkan pemurnian perhatian. Dan ketika orang melihatmu tetap tenang di tengah keramaian, mereka belajar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka melihat seseorang yang tidak bergantung pada sorakan maupun ejekan. Seseorang yang berjalan dengan langkah sendiri. Diam-diam, mereka menghormati, meski tak selalu mengakuinya. Karena pada akhirnya, seni menjadi cuek bukanlah tentang menutup hati, melainkan tentang menjaga hati dari kebisingan yang tidak perlu. Dengan cara itu, kamu tetap bisa peduli, tetap bisa mencintai, tanpa kehilangan kebebasan untuk berdiri tegak. Inilah kekuatan halus yang diam-diam disukai banyak orang. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menimbang bagaimana orang lain memandangmu. Semakin cepat kamu sadar bahwa tidak semua suara layak didengarkan, semakin cepat juga kamu menemukan ritme hidupmu sendiri. Cuek yang sehat membuatmu tidak mudah goyah, tapi tetap cukup lembut untuk peduli pada hal-hal yang penting. Mulailah dari langkah kecil, biarkan dirimu berkata tidak tanpa rasa bersalah, berhenti membuktikan sesuatu yang tidak perlu, dan berikan ruang bagi dirimu untuk bernapas. Jangan takut terlihat berbeda, karena keaslianmu justru menjadi alasan orang lain diam-diam menaruh rasa hormat. Jika ada yang menilai buruk, biarkan saja. Mereka berbicara dari cermin kehidupan mereka sendiri, bukan dari kenyataanmu. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu menilai dirimu sendiri, dan bagaimana kamu menggunakan waktumu untuk bertumbuh. Jangan lupa, cuek bukan berarti acuh pada semua hal. Itu berarti kamu memilih dengan cerdas, mana yang pantas dipedulikan, dan mana yang cukup dilepas tanpa beban. Disitulah letak kecerdikan seorang manusia yang tahu arah hidupnya. Jadi, saat kamu belajar seni menjadi cuek keren, ingatlah, kekuatan sejati tidak datang dari berisiknya suara, tapi dari ketenangan dalam diam. Dan justru dari sana, orang lain akan diam-diam kagum, bahkan ketika kamu tidak berusaha membuat mereka melakukannya. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.